Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekali lagi, satu-satunya orang yang diusir Allah tidak mendapatkan rahmat, hidayah dari Allah hanya satu orang. Siapa dia? Al-mustakbirun. Orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang menghinakan, meremehkan agama. Itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kehidupannya buat kita diantaranya, ya, kita menjadi orang muslim yang rendah hati. Meski Allah memberikan kita kelebihan ilmu, meski Allah memberikan kita kelebihan harta, meski Allah memberikan kita kelebihan ketampanan, kecantikan misalnya, tetaplah menjadi sosok yang rendah hati. Dulu guru kami di pesantren, Kiai Haji Wahidin Rais hafizahullah, selalu mengingatkan kami satu nasihat. Kata beliau, kun kan najmi laha li nadhirin fi safahatil ma'i wa huwa rafi'. Jadilah seperti bintang yang terlihat ada di bawah permukaan air, tapi sejatinya dia tinggi di langit. Wala takun kaddukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqati jawis sama wa huwa wadhi'. Dan janganlah jadi seperti asap yang meninggi ke langit, tapi sejatinya dia berada di sampah, dia berada di bawah. Orang sombong itu kan ngangkat dirinya terus. Ini hebat, pintar, berharta, berjabatan, dan lain sebagainya. Tetap rendah hati. Bahkan beberapa hari yang lalu kami mendapatkan satu ibarah, satu kalimat yang sangat indah sekali. Dinisbatkan kepada Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Sebagian menisbatkannya ke beliau. Dikatakan, ma wasaltu ilallah biqiyamil laili wala siyamin nahari walakin bitawadhu'i wa salamati sadri. Kata beliau, sungguh aku sampai kepada maqam yang tinggi, sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sholat malamku yang banyak, bukan juga karena puasaku yang sering di siang hari, tetapi aku mencapai titik itu, mencapai titik kemuliaan, derajat yang tinggi, maqam yang tinggi, karena kerendahan hati dan bersihnya hati dari sombong kepada orang, sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, ya, dengan merendahkan hati kita kepada orang, tidak pernah merasa lebih, dengan itu Allah akan angkat derajat kita. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan mempelajari sunnatullah yang keempat. Apa itu, Ustaz? Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Sunnatullah yang keempat berbunyi, tahqiquhu li thamarati juhudil 'amilina fid dunya ayyan kanu. Ini merupakan ketetapan Allah, sunnatullah. Apa itu? Allah mewajibkan dirinya untuk mewujudkan hasil
buah kerja keras siapapun yang kerja keras di dunia ini, siapapun dia. Bahasa gampangnya, Allah berjanji kepada dirinya sendiri, mewajibkan atas dirinya sendiri. Aku, kata Allah, akan memberikan, mewujudkan seluruh hasil kerja keras siapapun yang bekerja keras di dunia ini. Artinya kalau ada orang bekerja, bahkan negara, ya kelasnya tidak hanya personal, tidak hanya pribadi, bahkan sekelas negara, asalkan dia bekerja keras, serius dan sebagainya, Allah tidak akan sia-siakan itu. Allah pasti wujudkan walaupun dia kafir. Walaupun setiap hari, bahkan sebelum berangkat kerja, caci maki Allah dulu. Misalnya, kita tidak pernah tahu, ada orang sebelum keluar rumah mungkin caci maki Tuhan, mencaci maki Allah dulu. Tapi dia kerja keras, dia kerja cerdas, pasti Allah wujudkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Hal ini, sunnatullah ini, berdasarkan firman Allah di dalam surat Hud ayat ke-15. Surat Hud ayat ke-15. Saya ingat minggu lalu menyebutkan surat Al-A'raf 143, yang betul 146. Ya, 146. Yang kali ini adalah surat Hud ayat ke-15. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapapun, ini kalimat siapapun ini, muslim, kafir, laki, perempuan, orang barat, orang timur, siapapun dia. Man kana yuridul hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami pasti berikan kepada mereka hasil jeripayah kerja mereka, fiha, di dunia, wahum fiha, dan mereka di dunia la yubkhasun, tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi gak ada sentimental. Dakati Allah ngambek istilah kata kepada orang kafir, gara-gara dia kafir, dia kerja keras, aku tidak kasih dia kesuksesan, tidak. Selama dia begawe, selama dia kerja keras, walaupun dia tidak pernah sujud kepadaku, bahkan mencaci makiku, itu janji saya, janji Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, di dunia ini pasti Allah beri. Pasti Allah beri. Bahkan ditegaskan dengan Allah, wahum fiha, dan mereka di dunia la yubkhasun, tidak sedikit pun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Saya coba bacakan redaksi dari Syekh Muti. Ma min ashkhasin aw ummatin tabdhulu juhdan ibtigha'a al-wusul ila thamaratin minhu fid dunya illa wa fi sunnatillahi wa qada'ihi ma yastawjibu wusul hadhihi al-ummati aw ha'ula'i al-ashkhas ayyan kanu ila thamarati juhudihim. Kata beliau, makna dari ayat tadi, siapapun, apakah orang, pribadi, atau bahkan umat, negara, bangsa yang mencurahkan jeripayahnya, berusaha keras untuk mendapatkan kesuksesan dunia. Garis bawahi, untuk mendapatkan kesuksesan dunia, Allah berjanji, dan itu menjadi sunnatullah sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat, siapapun, negara apapun, agamanya apapun, selama dia kerja keras mencurahkan jeripayahnya, Allah berjanji akan menyampaikan umat itu, menyampaikan pribadi itu, orang itu kepada yang dia inginkan di dunia ini, dan Allah tidak akan kurangi sedikit pun yang menjadi haknya.
Inna juhudal amilina la yumkin an tadhi' dzalika haqqun alzamallahu azza wa jalla bihi dzatahu al-'aliyah. Faman kana hammuhu, barang siapa yang cita-citanya, keinginannya dibalik dari usahanya, jadi keinginan dia ketika dia berusaha bekerja keras untuk mencapai kenikmatan dunia, untuk mencapai kesuksesan dunia, Allah pasti akan berikan itu tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan lain sebagainya. Tetapi di akhirat nanti, bagi orang yang ingkar sama Allah, orang yang tidak mengharapkan akhirat, orang yang bahkan tidak mau menaati Allah, ayat berikutnya langsung mengatakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati min nasib lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki jatah surga di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, sia-sia apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilun, dan lenyap, tidak ada maknanya, ma kanu ya'malun, yang dulu mereka perbuat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya bacakan paragraf berikutnya, tanamkan dulu, ini merupakan sunnatullah. Allah berjanji mewajibkan dirinya, siapapun yang bekerja keras mengharapkan keuntungan dunia, mengharapkan keberhasilan, kesuksesan dunia, baik itu personal, negara, bangsa, Allah pasti wujudkan itu di dunia. Allah pasti wujudkan. Nah, sunnatullah ini menjadi jawaban atas keraguan-raguan sebagian orang, bahkan tuduhan sebagian orang. Apa itu? Kata beliau, fa idza tabayyanta mujaza ma'na hadhihi sunnah allati ya'khudhu biha Allahu ibadah falta'lam. Wahai para pembaca, jika kalian sudah memahami sunnatullah ini, ketetapan ini, ketahuilah sunnatullah ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang banyak keluar dari lisan manusia. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini, inna ahadahum yaqulu mustashkilan wa rubbama naqidan wa mu'taridan, ha hiya dhil mujtama'atil gharbiyah ها هي ذي المجتمعات الغربية لا تقيم وزنا لدين ولا يلتزم أفرادها بشيء من قيمه ومبادئه وإنهم لغارقون في حمعة الفواحش والأوزار ومع ذلك فإن أبواب الدنيا مفتحة لهم. Singkatnya, banyak redaksi. Ada yang bertanya-tanya begini, bahkan pertanyaan itu sifatnya kadang memang mencari tahu, kadang-kadang protes, kadang-kadang meragukan agama. Bahkan yang bertanya muslim, yang bertanya ini muslim, dan dia meragukan agamanya. Apa itu? Kata dia gini, itu orang Eropa, Amerika, zina halal, minuman khamar jadi minuman sehari-hari, zina di mana-mana, sholat tidak pernah sholat, puasa apalagi, gitu ya. Bahkan LGBT disahkan, tapi kok negaranya maju, negaranya sukses, bahkan jadi kiblat ilmu pengetahuan. Sedangkan kita orang Muslim serba haram, haram riba, haram zina, haram khamar, rajin sholat, rajin pengajian. Kok negara kami nggak maju-maju? Itu yang menjadi pertanyaan. Akhirnya dia, udahlah, nggak usah repot-repot mengharamkan LGBT, tak usah repot-repot mengharamkan zina. Toh sudah mengharamkan bertahun-tahun, nggak sukses-sukses kita ini. Wong Barat, wong Amerika, wong Eropa, halal galau, negaranya maju. Kita jawab, kamu jangan lihat zinanya saja, kamu jangan lihat LGBT-nya saja. Mereka itu bekerja keras. Mereka itu bekerja keras. Dan Allah berjanji, siapapun yang bekerja keras, kami buat sukses.
nak dia kafir, nak dia berzina. Kami buat keras, tapi di dunia. Di dunia. Apa bentuk kerja kerasnya orang Eropa, Ustaz, orang Barat? Hari ini saya tadi mengumpulkan data. Simple baik. Dana riset, tahu riset Pak ya? Penelitian. Dana yang diberikan negara untuk melakukan penelitian, teknologi dan sebagainya. Perhatikan, tertinggi di dunia Israel. 4,3%. 4,3% dari kas negara. Korea Selatan Korea Selatan ya 4,29%. Jepang 3,14%. Singapura 2,6%. Tahu Indonesia berapa, Pak? 0,28. 0,3. Jadi jangan nyalahkan agamanya, memang kita tidak pernah kerja keras. Ketika negara lain mendukung para ilmuwan, suruh meneliti, dikasih dana besar-besaran, suruh mereka menemukan. Nokia, Samsung, Korea Selatan yang menemukannya. Mobil Hyundai, Korea Selatan yang menemukannya. Dari mana? Ya begini. Negaranya serius. Mengelola negara. Kita 0,3. Alangkah kecil nih ya. Yang lain sudah 4%, 3%. Singapura negara sebelah kita ini yang kecil negaranya. Pendapatan per kapitanya terbesar, 5 besar di dunia. Kita. Dari dulu perasaan aku SD dulu, Indonesia ini disebut negara berkembang. Kalau menurut aku kembang kempis. Kembangnya jarang, kempisnya sering. Jadi jangan melihat sentimental agamanya, itu mereka berzina, mereka minum khamar, tapi mereka jangan itu yang dilihat. Mereka kerja keras, mereka serius. Mereka menegakkan keadilan. Koruptor dihukum mati. Bahkan baru dituduh saja, belum terbukti, sudah mundurkan diri. Kita sudah terbukti nyalon lagi. Bukan gitu? Iya. Jadi jangan salahkan agama. Dan kalau mau niru Eropa, jangan niru LGBT-nya. Kalau mau meniru Eropa, jangan meniru zinanya. Jangan meniru khamernya. Yang ditiru kerja keras, disiplinnya, kemudian keseriusan baik pribadi ataupun negara dalam mengelola negara. Bapak tahu, Pak, saya ikut mengikuti juga. Negara penghasil coklat terbaik, coklat yang dimakan itu, nomor 1 di dunia, itu Swiss. Padahal tidak ada satu pohon pun coklat di negara itu. Bapak tahu keju terlezat? Kejunya Swiss. Keju terlezat itu kejunya Swiss. Bapak tahu bagaimana pengelolaannya? Saya pernah menyaksikan bagaimana tayangan sebuah pabrik, pabrik ya, perusahaan mengelola itu. Jadi sapi di Swiss itu punya paspor dan punya kakak, kartu keluarga. Bayangkan itu. Apa maksudnya, Ustaz? Biar tahu sapi ini keturunan dari sapi jenis apa. Biar kaget susunya tidak tercampur dengan hasil susu yang hasil perkawinan dengan sapi ini. Diteliti sedemikian rupa. Wajar kalau mereka mati. Swiss itu, Pak, dan ini luar biasa sekali. Mungkin salah satu negara yang mengimpor sampah. Tahu impor, Pak ya? Beli sampah uang. Kamu negara, pajak ngelola sampah ada? Tidak pajak sini, kami beli. Sampahnya dibeli. Untuk apa? Bisa dikelola. Kita bingung nggak buang sampah di mana. Jadi orang-orang yang hari ini menuduh kita, kenapa sih sibuk mengharamkan riba, mengharamkan zina, mengharamkan
diskotik mengharamkan ini. Toh nggak maju-maju. Jangan lihat itunya. Kamu kalau mau niru Swiss, tiru bagaimana dia mengelola sapinya. Kalau mau niru Swiss, tiru bagaimana mereka bisa mengelola sampahnya. Itu yang ditiru dari Eropa. Baik, sekali lagi kita bisa mendapatkan jawaban. Kalau ada orang berkata, atau mungkin terlintas dalam pikiran kita, Pak Ustaz, mereka itu orang kafir, sholat tidak, berzina iyo, khamr iyo, riba bahkan jadi sumbernya. Kok mereka negaranya maju, kita yang taat sama Allah nggak maju? Jangan ragu, katakan Allah yang berjanji. Siapapun yang bekerja keras, siapapun yang serius, itu pasti Allah akan wujudkan itu. Tanpa melihat latar belakang. Dan ini ayatnya, silahkan dihafal. Surat Al-Isra ayat ke-5, surat Hud ayat ke-15. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat Allah hanya khususkan itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Jangan sampai kalian terbuai dengan kemajuan yang mereka dapat. Itu hanya kenikmatan sesaat saja. Di akhirat nanti insyaallah ya, kita yang akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat insyaallah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pak Ustaz, berarti kalau kami mau maju, kami harus kerja keras dong. Oh iya, hanya itu syaratnya? Enggak. Harus kerja keras dan taat sama Allah. Enggak bisa kayak Eropa, yang kerja kerasnya jalan, zinanya jalan. Enggak bisa. Hati-hati ini. Rumus kesuksesan bagi orang non-muslim, orang kafir, cukup dengan syarat kerja keras, dan itu janji Allah. Kalau dia kerja keras, kerja cerdas, tuntas, Allah wujudkan walaupun dia tidak ibadah, walaupun bahkan dia bermaksiat. Tetapi kalau untuk orang muslim ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan. Apa itu? Kerja keras dan taat kepada syariat. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz? Saya ceritakan sedikit. Bagaimana kita ini baru, orang muslim ini baru terlambat atau kalah sama barat sejak tahun berapa Pak? Ketinggalan sama orang Eropa di akhir abad 17 ketika terjadi revolusi Prancis, revolusi industri di Eropa. Barulah umat Islam ini tertinggal. Tapi kalau umat Islam yang dulu maju sekali. Dan saya akan ceritakan beberapa kemajuan umat Islam terdahulu. Tapi sebelum saya cerita itu, apa rahasia kesuksesan umat Islam di zaman dulu? Kok sekarang terbelakang? Kok sekarang mundur? Saya cerita dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus di Jaziratil Arab, di negara Jazirah Arab. Dulu kalau kita masih kecil ngaji, kenapalah Nabi itu diutus di Arab Ustaz? Biasanya jawaban guru-guru kita, karena di sana jahiliyah, karena di sana akhlaknya sangat. Itu benar, tetapi alasan yang paling kuat kenapa Nabi diutus di Arab, karena satu-satunya daerah yang tidak punya raja cuma Arab, yang tidak punya kerajaan cuma Arab. Eropa sudah ada Romawi, Persia sudah ada raja Persia, bahkan Afrika sudah punya raja Habasyi, Najasyi di kerajaan Habasyah. Satu-satunya negara atau wilayah yang tidak punya kerajaan cuma Arab. Lalu apa Ustaz tujuannya atau hikmah kenapa Nabi diutus ke negara yang tidak punya kerajaan? Agar jangan sampai Nabi Muhammad dituduh Islam datang untuk merebut kekuasaan. Islam datang untuk merebut kekuasaan, kemudian setelah merebut dia menguasai yang lain, seperti halnya raja-raja yang lain. Bahkan Rasulullah diutus dari kampung kecil namanya Mekah. Tidak ada raja, hanya kabilah-kabilah, kebanyakan penggembala kambing dan penjual kaki lima. Tapi hanya dalam waktu 23 tahun 23 tahun Nabi berdakwah, Islam menguasai hampir sepertiga dunia. Afrika tunduk ke Islam,
sampai ke Spanyol, Cordoba, Hispania masuk ke Islam. Asia masuk ke Islam, Persia masuk ke Islam, sebagian negara Rusia masuk ke Islam hanya karena 23 pengaruh dakwah Nabi Muhammad SAW yang berangkat dari nol. Jangan berkata itu kan Nabi, Ustaz. Bukan masalah nabinya, tetapi syariat yang dibawa. Selama umat ini masih bangga dengan syariatnya, masih mau loyal melaksanakan syariatnya, Allah janjikan untuk umat Islam keberhasilan dan kesuksesan. Jadi syaratnya umat Islam mau sukses apa? Pertama, kerja keras seperti orang Eropa. Kedua, kerja kerasnya itu tidak menghalalkan segala cara. Kerja kerasnya harus dengan membangga dan taat kepada ajaran Allah dan Rasul. Apa hasilnya, Ustaz? Kita lihat ini Pak ya. 300 tahun sebelumnya. Ini ketika umat Islam sedang jaya-jayanya. Bapak tahu, Ibu tahu siapa penemu kamera pertama? Kamera ini Pak. Siapa yang menemukannya? Wong Muslim Pak. Namanya Ibnu Haytham. Bapak tahu kamera itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Kamera aslinya qamarun. Ini qamar. Ceklik, ada selihat seperti bulan terlihat. Sehingga orang dulu, Ibnu Haytham, ketika menemukan kamera, memberi namanya qumrah. Orang barat tidak bisa menyebut qamratun. Jadinya kamera. Nggak ada ro dia. Kamera. Siapa yang menemukannya? Orang Islam. Operasi dunia medis. Siapa yang menemukan dunia medis? Dunia operasi, bedah. Orang Muslim, namanya Zahrawi. Kalau kita baca sejarah, saya membaca Pak ya, sejarah-sejarah kejayaan Islam. Mohon maaf sekali dengan segala hormat. Alhamdulillah kami pernah berkesempatan ke Istanbul, ke tempat lokasi peninggalan kekhilafahan umat Islam dulu. Jalan-jalan di Istanbul itu, terutama yang lama, ketika belum ada aspal, itu desainnya kalau tidak begini, seperti mirip gunung, atau begini. Kalau tidak begini, begini Pak. Maksudnya apa Ustaz? Ketika air hujan turun, tidak ada yang menggenang. Itu pasti langsung habis. Atau dibawa ke tengah. Di bawahnya nanti dibuat drainase air. Jadi begitu turun hujan tidak ada sedikit pun air yang tergenang. Sehingga jalan yang dibuat sejak abad pertengahan, udah 500 tahun, masih bagus sampai hari ini. Mohon maaf jalan Pembam ini baru didandan sedikit lah bolong lagi. Mana enak ngomong serius. Mohon maaf, kritik terhadap pribadi kita. Padahal orang itu tahu begini, sudah tahu. Ini tidak dibuatnya begini, tidak kata drainasenya. Lihatlah lubang-lubang. Baru berapa bulan lubang lagi, proyek lagi kaget, pengadaan lagi, proyek lagi, potong lagi, untuk ini dan untuk itu. Kita tertinggal sekali ya Pak. Di Irak Pak, di kerajaan Islam dulu di abad pertengahan, rumah sakit itu kamar-kamarnya mengalir sungai di bawahnya. Jadi kalau kamar itu Pak, misalkan berderet kamar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar kalau itu di bawahnya ada selokan air jernih yang sengaja dialirkan. Terus seluruh ruangan rumah sakit. Kenapa? Karena rupanya setelah diteliti, gemericik air itu bisa membuat kesehatan batin, ketenangan. Dengan demikian mempercepat kesembuhan. Kalau gitu, ribut, mau bising. Yang nemenin jadi sakit. Pasien sakit keluarganya nemenin ke rumah sakit. Melok sakit pula. Betul ya? Jauh sekali. Bahkan Ar-Razi, salah satu ulama besar Islam, ketika mau membangun rumah sakit, itu sebelum menentukan letaknya, di mana rumah sakit itu mau dibangun, dia ngambil 3 potongan daging,
ditancapkan di satu titik, kage di titik lain. Di mana daging itu cepat membusuk, tidak dibangun rumah sakit. Tetapi yang lama membusuk, dia akan dibangun rumah sakit. Menunjukkan udara di situ bagus. Dan udara menentukan juga salah satu unsur kesehatan. Itu bangun-bangun baik untuk kaki urusan. Artinya umat Islam ini pernah maju, Pak. Kita ini umat pernah menjadi kiblatnya ilmu. Kapan itu, Ustaz? Ketika umat itu bangga dengan agamanya. Ketika umat itu taat dengan syariatnya. Tapi begitu umat mulai meninggalkan agamanya, bahkan meragukan agamanya, mulai kemunduran demi kemunduran kita alami. Dan pada puncaknya dengan runtuhnya kekhilafahan Ottoman atau Utsmaniyah di Turki. Sejak itulah kita mengiblatkan diri kita ke barat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di sini artinya para ilmuwan, terutama ahli sejarah sampai hari ini tidak menemukan apa sebetulnya rahasia keberhasilan umat Islam hanya dalam waktu 1/4 abad saja bisa merubah warna dunia. Tapi kita tahu jawabannya. Jawabannya terdapat pada surat An-Nur ayat ke-55. Apa itu? Ini ayat buat orang muslim. Wa'adallah, Allah berjanji, alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan mengamalkan syariat ini, amal-amalan yang saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini janji Allah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan jadikan mereka penguasa di atas bumi ini. Akan menjadi penguasa. Penguasa di sini artinya apa? Yang menjadi kiblat dalam segala hal, ekonomi, keamanan, peradaban. Tapi syaratnya 2, beriman kepada Allah, bangga dengan agamanya, dan amilas salihat, dan dia beramal soleh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah akan tunaikan janjinya. Sampai sini kurang lebih jelas ya. Jadi ada 2 kesuksesan sekarang. Kesuksesan versi barat dengan kerja keras. Kesuksesan versi Islam kerja keras dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Ustaz, itu 2 cara berbeda. Apakah kesuksesannya juga berbeda Ustaz? Iya, berbeda. Perhatikan ini Pak ya. Kesuksesan yang diterima barat hari ini dianggap barat, Amerika adalah negara-negara sukses. Karena mereka kerja keras. Tapi mereka kerja kerasnya dengan apa Ustaz? Dengan kerja keras bertahun-tahun tanpa melibatkan Allah, tanpa melibatkan agama. Tidak ada porsi agama dalam kesuksesan mereka. Lalu apa yang mereka dapat? Perhatikan ini Pak. Negara yang sukses tadi itu hanya terlihat sukses di mata saja, tapi batin mereka kosong. Batin mereka kosong. Buktinya apa Ustaz? Jepang, Korea Selatan, Amerika merupakan negara dengan jumlah bunuh diri terbanyak. Maju, tapi hancur batinnya. Kenapa? Karena peradaban yang mereka bangun, kesuksesan yang mereka bangun hanya berdiri di atas materi, teknologi, ilmu, tidak ada ibadah sama Tuhan, tidak melibatkan agama dalam kesuksesannya. Akhirnya apa? Di Inggris itu ada loket penitipan anak zina. Jadi orang yang berzina kemudian hamil, bingung anaknya ini mau ditaruh di mana, nanti ditaruh di loket, disiapkan oleh negaranya.
Untuk siapa? Siapa yang mau mengadopsi anak? Na'udzubillah min dzalik. Jepang itu menyiapkan gunung khusus, hutan khusus untuk warganya yang mau bunuh diri, agar jangan bunuh diri di sembarang tempat. Jepang saking banyaknya wong yang nak bunuh diri, Jepang mengkhususkan satu tempat, ya, nama tempatnya Okigahara. Nama tempatnya. Jadi pemerintah mengumumkan bagi warga Jepang yang nak bunuh diri, nah tempatnya di sana, jangan di kereta. Dulunya sebelum ada tempat itu, tempat favoritnya kereta. Nah kalau bunuh diri di kereta, akhirnya apa? Kereta terbengkalai, aktivitas di kota terganggu. Sehingga negara berinisiatif menyediakan hutan khusus untuk bunuh diri. Bayangkan itu, Pak. Saya membaca di 2018 ada namanya survei indeks kebahagiaan. Jadi ada lembaga yang menilai negara paling bahagia atau negara yang tidak paling bahagia. Di antara negara yang paling tidak bahagia, jadi tidak bahagia wongyo, Singapura. Padahal pendapatan per kapitanya masuk 5 besar di dunia. Sukses dia, sukses. Kalau wong kita alhamdulillah dapat 10.000 sehari, pacak ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Ada Allah. Orang yang beriman begitu di PHK, dia akan berkata, ya Allah semoga engkau gantikan dengan yang lebih baik. Wong Jepang di PHK, milih lanjut hidup atau bunuh diri. Lihat itu, bagaimana seru ngomongnya. Kosong, Pak. Barat hari ini mulai mencari agama. Orang Barat setelah hampir 300-200 tahun hidup dalam kesuksesan materi, hari ini mereka kekosongan batin. Tidak ada agama dalam hidup mereka. Orang Indonesia ini kalau nggak ada iman, mungkinlah banyak bunuh diri juga. Hidup kita lah susah, bencana pulau. Tetapi kita masih bertahan, masih bisa tebar senyum, masih bisa gotong royong, masih suka tegur sapa. Kenapa? Karena ada sholat, ada iman di hati kita, ada syariat. Meski sepi dagangnya, alhamdulillah ya Allah. Kalau besok rame. Ada yang sampai udah tua masih belum sukses juga. Sudah bekerja keras tidak sukses juga dia. Orang Muslim, dia berkata, ya Allah tidak apa-apa aku tidak sukses, yang penting anak-anakku sukses. Masih memberi harapan karena dia ada Allah. Dia masih menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, ya Allah, kalau memang sakit ini menggugurkan dosaku, aku ikhlas ya Allah. Luar biasa. Pengaruh iman dalam kehidupan kita. Bayangkan Pak, kalau hidup susah, sengsara, kemudian gak ada iman, la haula wala quwata illa billah. Itu bedanya kesuksesan. Satu kesuksesan orang Barat yang hanya berdiri di atas materi, yang satu kesuksesan Muslim yang berdiri di atas materi dan batin, yaitu keimanan kepada Allah, bangga dengan syariatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah habis, insyaallah mungkin untuk yang satu ini akan saya lanjutkan lagi sedikit, dilengkapi di minggu depan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami ya, ajaran-ajarannya, aturan-aturannya, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.